Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini pada malam sehari ini atau saat ini kita akan membicarakan tentang perjuangan kita supaya jangan gagal, ya. Perjuangan supaya jangan gagal. Kita harus paham, harus ngerti tentang kelemahan kita, kelemahan saya, kelemahan masing-masing. Itu masing-masing kita itu punya kelemahan, tapi kita juga masing-masing kita ini mempunyai kemampuan, mempunyai kekuatan itu. Tetapi kekuatan itu tidak mungkin sempurna, ya. Pasti ada kelemahannya, ada kekurangannya, ya. Nah, di sini dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff, ya. Ayat pertama Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Sabbaha itu memuji. Siapa yang memuji itu? Siapa yang dipuji? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih, membaca subhanallah subhanallah subhanallah. Burung, ya, unggas, terus hewan, binatang-binatang lain itu pada memuji, pohon-pohonan semua itu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ma itu menunjukkan sesuatu, barang atau sesuatu yang tidak berakal. Itu ma, ya. Ma itu bisa binatang, bisa benda. Itu ma, ya. Ma itu apa? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim, ya. Wa huwa itu Allah Subhanahu wa taala yang ditasbihi, berarti yang diagungkan itu maha mulia, maha agung. Wah, gitu ya. Siapa? Al-Aziz, Al-Hakim, yang maha kekuasaannya luar biasa. Kekuasaannya luar biasa, melebihi segala sesuatunya. Fi mulkihi al-hakim, dan juga maha bijaksana. Tepat, perbuatannya itu tepat, ya kan? Memenuhi kebutuhan itu tepat, tidak nyasar. Itu yang memberikan sesuatu itu tidak nyasar. Itu mengarahkan sesuatu itu tidak nyasar, tepat. Itu dalam segala perbuatannya itu tepat sekali Allah Subhanahu wa taala itu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Baru sesuatu saja, hewan saja, benda saja, makhluk selain manusia itu bertasbih. Maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa manusia kita nih, ya, orang-orang yang beriman, yang percaya, yang meyakini, kenapa teguran apa yang ditegur oleh Allah itu? Apa teguran Allah? Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan, yang kamu tidak suka, ya kan? Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu suka? Gitu. Mengapa kamu melakukan sesuatu padahal kamu tidak suka pada perlakuan itu, pada perbuatan itu? Dan mengapa kita mengucapkan kata-kata yang kita sendiri tidak suka? Ketika mendengar perkataan itu kita tidak suka. Itu yang ditegur itu siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang
iman. Itu orang-orang beriman itu tidak suka melakukan sesuatu yang kurang baik. Ngomong tidak baik tidak suka. Itu. Kamu nih melamar pekerjaan. Kebetulan yang nerima juga orang beriman. Lima taquluna ma la taf'alun. Lima taqulu ma la turidun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak suka? Kalau kamu datang ke sana, kemudian ditolak oleh mereka. Mereka tidak suka ditolak itu. Lara hati nih, hatinya sakit. Diomongin tidak baik tuh sakit mereka itu. Kenapa kamu katakan juga kepada orang yang datang kepada kamu, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Apa yang tidak kamu perbuat? Mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat atau yang tidak kamu sukai, tidak kamu ingini. Itu tuh ya. Itu dilarang oleh Allah. Nah, semua orang beriman itu bersaudara. Itu harus cari solusi. Kalian itu datang ke perusahaan melamar pekerjaan untuk bekerja. Pekerjaannya mah ya apa baik, nggak merebut pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh mereka, enggak. Silakan aja mendukung pekerjaan mereka, hak mereka itu sudah milik mereka, gitu kan ya. Kita mah yang belum dimiliki oleh mereka dan yang tidak dilakukan oleh mereka, dan bukan pekerjaan yang sedang mereka kerjakan. Kita tidak merebut tugas mereka, enggak begitu. Kita mau melamar juga sesuatu pekerjaan yang kita miliki, yang kita bisa, yang kita mampu, dan tidak dikerjakan oleh orang lain, belum dikerjakan oleh orang lain. Perusahaan itu ada CSR, Corporate Responsibility. Kalau perusahaan tidak mampu membayar dengan uang hasil dari produksi, bayarlah dengan CSR, ya kan? Bayarlah dengan keuntungan bersih itu, kasihkan pada orang yang ingin bekerja, sama saja, ya kan? Dibagi-bagi uang CSR untuk ini itu. Kenapa nggak untuk karya saja, mengkaryakan masyarakat sekitar, kemudian dikasih uang jerih payah, ya kan? Kalau karyawan mau dibayar umpamanya 15 juta umpamanya, lah kita mah karena bayaran CSR ya separuhnya dari 15 juta berarti 7 juta 500. Kalau karyawan dibayar 5 juta, lah kita mah 5 juta. Kalau karyawan dibayar 8 juta, kita dibayar 4 juta sesuai dengan keadaan CSR. Kalau pekerjaannya sebenarnya tidak ada, itu namanya solusi. Lima taquluna ma la taf'alun. Kalau ditolak, mereka juga rasa sakit kan? Ya kan? Dikatakan ini itu, kan nggak mau mereka itu. Kenapa mengatakan ini itu kepada kita? Kan namanya kurang bijak gitu ya kan? Ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Hal itu sangat buruk dampaknya bagi Allah. Penolakan tanpa alasan itu, tanpa bukti, tanpa solusi, ya kan, tanpa memberikan solusi, itu akan buruk dampaknya kepada siapa? Kepada mereka. Kita akhirnya mengatakan kata-kata yang kurang baik, malah bangkrut perusahaan, ya kan? Mudah-mudahan cepat bubar perusahaan. Akhirnya kan begitu. Menawa nggak ada untungnya, rugi sekalian, bubar dari perusahaan. Itu efek dari ketidakbaikan yang disampaikan kepada orang yang mempunyai keinginan untuk mendapatkan pekerjaan. Solusi lah yang dilakukan itu harusnya oleh mereka itu, bukan penolakan. Itu ya. Kabur maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Tuh. Maka bagaimana kemudian? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Innallaha sesungguhnya Gusti Allah itu yuhibbu itu suka. Suka. Bahasa Inggrisnya like. Bukan love. Love mah personil ya. Saya personil itu love namanya gitu. Kalau ini mah like, suka. Gemar pada apa? Alladzina yuqatiluna,
orang-orang yang berjuang membela fisabilihi, membela jalannya. Jalan itu apa? Ajarannya. Ajarannya apa? Innamal mu'minuna ikhwatun, adalah bersaudara. Semua orang mukmin itu adalah perintah dari Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun, bersaudara itu ciri khas orang mukmin, bukan mengajak permusuhan, bukan mengajak penolakan. Nggak begitu. Tuntutan kita pada perusahaan itu bukan 10-20, bukan satu perusahaan satu orang, maksimal 5 sesuai dengan keadaan perusahaan. Tuh, innallaha yuhibbuna alladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Seperti apa? Bangunan yang kokoh, terdiri dari berbagai macam bahan baku. Tuh, ini jelas di surat As-Saff ini. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Yuqatilu itu berjuang. Arti lain yuqatilu membunuh, mematahkan, ya kan? Mematahkan atau membunuh atau berjuang, membela. Yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Seperti apa? Seperti sof berjejer, ya kan? Berjejer, berlapis. Ya, berlapis itu artinya apa? Berlapis itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ada akuntansi, ya kan? Ada kearsipan, ada tukang bikin kopi, ada tukang bikin kebersihan atau cleaning service, ada tukang kebun, ya kan? Ada security, ada lagi apalagi sopir, ada lagi keamanan, ada lagi operator, ada lagi tukang perbengkelan, ada lagi tukang betulkan listrik dan lain sebagainya. Itu shaffan ka'annahum bunyanun marsus, bagaikan bangunan yang kokoh. Perusahaan tanpa ada tukang cleaning service akan bubar. Perusahaan tanpa ada tukang betulkan listrik akan bubar. Tidak ada tukang ketik akan bubar. Tidak ada tukang bikin penyuguh pramusaji, menyuguhkan makanan dan sebagainya, itu akan bubar. Tidak ada yang menjaga, akan bubar. Tidak akan aman. Shaffan ka'annahum bunyanun marsus, saling berjejer bagaikan bangunan yang kokoh. Itu. Nah, kita datangi ke sana itu adalah dalam rangka mengokohkan daripada perusahaan yang ada di kawasan industri, dan sekaligus ini sebagai sayembara sampai di mana perhatian perusahaan terhadap pribumi atau masyarakat lokal. Kita masyarakat lokal ini akan mengokohkan, menguatkan posisi perusahaan yang ada di kawasan industri yang ada di Cilegon ini supaya tetap jaya dan mendapatkan keuntungan yang berlipat, terus produksinya naik, pasarnya terus meningkat, sehingga dapat mensejahterakan karyawannya dan pemilik perusahaan. Dan kita ingin mendorong itu, bukan ingin merusak perusahaan, bukan ingin merusak perusahaan, tapi ingin membangun perusahaan. Kalau perusahaan tidak mampu membayar dengan sesuai dengan ketentuan perusahaan, dalam arti kata kekaryawanan, bisa menggunakan CSR. Kalau itu membayarannya umpamanya 10 juta, lah kita 5 juta. Itu 8 juta, kita 4 juta. Tentunya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Itu namanya membangun, bekerja sama itu, ya. Maka kita harus terus tuh, jangan berhenti. Shaffan ka'annahum bunyanun marsus, harus saling menguatkan, antara kalian harus saling menguatkan. Setelah bekerja, kuatkan perusahaan. Kalau perusahaan menolak, doakan gancang hancur, bubar. Itu aja, ya. Kalau nggak membantu sama muslim, cepat-cepat ya kembali tidak baik. Itu saja, sudah, ya kan?
Tapi kita tentunya tidak demikian, menginginkan perusahaan tetap jaya. Jaya itu lewat kebersamaan dengan kita. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.